Akhirnya kita mendapatkan kemenangan nih 5-0 tanpa terbalas di pembukaan klub World Cup. Tepuk tangan dulu dong buat Juventus kebanggaan kita nih. Oke, nah balik lagi teman-teman bareng aku Amel dan juga pastinya aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh dua narasumber kita yaitu Mas Ali dan juga Mas Anton. Nah, boleh Mas Ali dan Mas Anton disapa dulu nih teman-teman Juventus kita yang lagi berbahagia nih. Boleh silakan Mas Anton dulu, silakan Mas. Halo, salam kenal, salam 5-0. Saya Anton, Juventini dari si Borong-Borong. Oke, terima kasih Mas Anton. Silakan Mas Ali. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Nggak tahu nontonnya kapan. Mari kita, sorry, gue Ali as usual. Mari kita bahas pertandingan yang cukup menyenangkan tadi. Yang jelas mood hari ini pasti semua pada happy ya, gara-gara habis menang menang skor gede. Happy banget. Oke, tentunya dong. Oke, karena itu ya para Juventini ini yang lagi nonton, jangan di skip ya, tonton terus dan juga nih kalau kalian mau memiliki kesempatan ya untuk menjadi salah satu narasumber, bisa banget loh. Gimana caranya kalian tinggal bergabung dengan membership kita ya. Nanti juga di sana ada grup WA ya Mas ya, yang pastinya bakal update terus tentang berita dari Juventus. Oke, akhirnya kita bisa tersenyum lebar ya Juventini setelah sekian lama nih kita menunggu performa yang meyakinkan dari Juventusnya Igor Tudor ya. Langsung tampil buas loh nih di laga pembuka Club World Cup ya. Skornya nggak main-main. 5-0 ya lawan Al Ain. Nah, laga ini juga bukan soal menang telak ya, tapi juga banyak hal menarik nih yang bisa kita bahas ya. Mulai dari bagaimana jalannya pertandingan, lalu siapa aja sih yang bersinar, terus juga ada taktik-taktik baru yang mulai kelihatan nih ya polanya. Oke, kita juga bakal bahas nanti ada rating pemain ya dari starter sampai pemain cadangan ya, siapa yang tampil stand out nih, siapa yang sekiranya mungkin masih butuh adaptasi. Oke, jadi yuk kita langsung mulai aja nih reviewnya, kita nikmati nih kemenangan ini dan siapa tahu nih ini awal dari Juventus yang baru ya, yang lebih hidup, lebih agresif ya, lebih siap tentunya bersaing untuk di pentas dunia. Oke, kita langsung nih. Seperti kita ketahui ya, tadi Juventus kan memulai kiprahnya nih di Club World Cup 2025 dengan kemenangan kelak nih. 5 gol tanpa balas atas Al Ain ya. Yang penampilannya itu juga rapi ya. Tapi kalau misalnya kita boleh jujur ya, pertandingan ini kan seperti mempertemukan dua tim dari dunia yang berbeda nih ya. Dari mulai level organisasi, lalu kualitas pemain, dan juga cara pengolahan tempo yang benar-benar jauh. Nah, menurut narasumber nih ya, Mas Ali dan Mas Anton, dari hasil 5-0 ini ya, apakah kita bisa bilang nih bahwa Juventus memang sudah lebih siap nih secara struktur dan mentalitas, atau belum cukup jadi indikator karena Al Ain ini sebenarnya bukan lawan yang cukup menekan nih untuk Juventus. Gimana nih? Silahkan Mas Ali pendapatnya. Iya, jadi kalau mau dilihat hasil kemenangan besar Juve atas Al Ain tadi, gue mau coba ngelihatnya dari dua sisi nih, dari sisi Juve dan juga sisi Al Ain. Kalau dari sisi Juve, uh, ya apa ya, bagusnya itu adalah sebelum turnamen ini dimulai, kita udah uh, memastikan kalau Tudor itu akan lanjut kan, at least sampai 2027. Ini membuat buat gue sinyal bagus karena apa? Apa-apa yang udah dibangun Tudor di 9 partai terakhir Serie A kemarin, yang mana akhirnya kita juga bisa lolos ke Liga Champion, itu bisa dilanjutin. Otomatis dari timnya sendiri juga apa ya, nggak harus ada adaptasi lagi karena kan eh, kita bisa lihat sebenarnya dari 9 pertandingan akhir Serie A kemarin grafiknya Juve itu meskipun nggak bagus-bagus banget, tapi personally kalau gue bilang um, menuju ke arah perbaikan lah. Nah, jadi at least pemain-pemain utamanya itu sudah bisa beradaptasi dengan role yang dimau oleh Tudor dan juga eh, setelah apa ada break kompetisi berapa sih 2 minggu ya sebelum mulai ke Club World Cup ini, kita bisa memulai Club World Cup ini dengan kemenangan yang meyakinkan. Itu dari eh, itu dari sisi Juve-nya. Nah, kalau dari sisi Al-Ainnya sendiri, eh, memang kan otomatis kan ini kan kita belum tahu ya sih Al Ain ini klub dari liga mana, terus
ke research sedikit, mereka tuh dari liganya eh, UAE, Uni Emirat Arab. Mereka tuh lolos ke Champions League, sorry, lolos ke Club World Cup ini itu berdasar karena mereka juara Liga Champions Asia kan tahun 2023 2024. Itu kan 2 musim yang lalu. Nah, sebenarnya performance mereka di musim yang terakhir ini tuh nggak bagus-bagus banget. Di liga lokalnya itu mereka kalau nggak salah tuh peringkat 5, sementara di Champions League Asia yang musim ini itu tuh mereka bahkan nggak lolos fase grup. Jadi tuh ya sistemnya tuh beda, agak beda gitu lah. Mereka tuh kayak bottom, paling posisi paling bawah di grup lah. Jadi udahlah, memang dari liga yang, kalau dari Liga Asia tuh bukan liga topnya lah, kita bisa bilang kan liga top Asia kita bisa bilang Jepang, Arab, Iran, kayak atau bahkan apa ya Liga Arab kan sekarang kan. Dan performance mereka sendiri musim ini tuh jadi di bawah. Jadi tuh kalau menurut gue tuh pertandingan 5-0 tadi tuh ya memang udah sepatutnya terjadi kayak gitu ya. Memang ada beda 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 kualitas lah antara Juve dengan yang lain. Bagusnya Juve bisa mengambil advantage penuh dari perbedaan kualitas ini dan membuka kemenangan di Club World Cup dengan meyakinkan ya. Kan karena kita tahu sendiri kalau mau lolos ke babak berikutnya, at least pertandingan-pertandingan yang kayak gini tuh nggak boleh hilang poin gitu. Jadi Oke, terima kasih Mas Ali. Memang sangat diuntungkan ya kalau dari segi Juventus Hmm. karena pelatihnya kita nggak ganti, jadi kita juga nggak harus Ya, beradaptasi lagi. Soalnya susah juga kan, apa waktunya iya. nggak sampai sebulan juga Contoh kayak Madrid beradaptasi. aja kemarin. Kayak Madrid, Iya, Madridnya Madrid, tim baru, Xabi Alonso pasti ada aja adjustmentnya. bener banget. Dan pastinya Merda, tapi Merda, Merda Nah sering tuh. udahlah, nah udah, nah udah. oke, dan juga bagusnya karena pembukaan kita menang, jadi bisa makin semangat mungkin ya buat Ah nantinya iya, dan jadi juga mood di mungkin tim juga bisa bagus lagi lah. jadi harus dipertahankan malah jangan sampai selanjutnya malah yang tidak terjadi yang tidak kita inginkan malah terjadi gitu. Kalau misalnya Iya Mas Anton betul. gimana nih Mas? Silahkan Mas. Kalau Bang Ali kan dari sisi Juve sama lainnya. Kalau gue dari sisi cocok loginya. Oke. Semua karena Donald Trump. Habis ketemu Nah, soalnya ya. karena kemarin ketemu Donald Trump. Tahu ada satu lagi cocok lagi lainnya. Semua karena jersey biru muda yang keren itu. Wah itu keren. Jersey Bagus baru. itu jersey ya. Bagus, Enggak sih. tapi sebenarnya 10 menit pertama agak-agak ini loh, agak-agak saru. Agak-agak mirip gitu di lapangan. Yang satu biru muda, yang satu ungu kan. Iya, Agak-agak iya, iya, iya. pas nonton tuh agak-agak oke lah. Heeh. Tapi kalau dari sisi Juve-nya ya, dari sisi Juve sih jelas bantu banget. Karena kan menang besar gini kan buat mental kita tuh yang akhir musim kemarin kan transisi pelatih, terus Dodor nggak jelas. Kemudian dengan 5 besar kan mental kita jauh lebih baik kan. Kemudian Hmm. tabungan 5 gol kan berguna banget. Belum lagi kita ngomong duit kan. Duitnya kan setiap kali menang malah tambah ada butuh tambahan kan. Nah, kalau dari Iya. Juve sih itu benefit banget. Tapi kalau buat hal lain sih, hal lain memang dari dunia lain sih memang ya. Memang kastanya beda banget sih itu. Ya, tapi gua nggak bisa bilang karena Juve-nya kali ini jelek banget karena jadi bisa menang 5 gol. Enggak, Juve-nya pas. Taktiknya pas, jadi kelihatan banget timpangnya ya. Sayang aja cuman gol babak kedua nggak cukup banyak aja sih kayaknya. Mungkin kasihan atau gimana nggak ngerti. Atau sengaja, ini cocok lagi nih Bang, Bang Ali. Sengaja di Apa setting tuh? 5-0. Juga kita kan. Dari gua kayak gitu, dari gua kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Anton. Padahal berarti babak kedua harusnya bisa kali ya 3 gol malah cuma 1 gol doang ya nih. Oke, Terlalu kalau nyaman misalnya mungkin. Iya, iya, iya. mungkin ya. Udahlah 5-0 udah cukup lah ya. Nah, oke kalau misalnya kita lihat nih formasi Juventus di era Igor Tudor ini berarti mulai menunjukkan arah dan identitas nih ya. Di mana kita lihat tadi dalam laga melawan Al Ain yang berakhir dengan kemenangan telak 5-0, kita lihat nih eksperimen menarik dari Tudor yang bermain dengan sistem dasar 3-4-3 namun fleksibel nih dalam dua fase permainan. Jadi di saat fase menyerang, Juventus dia memakai double interior ya seperti Yildiz dan Chico yang masuk ke half space dan membantu progresi bola dari tengah. Nah, sedangkan di sisi lebar itu dia ada Cambiaso dan Costa yang menjaga lebar permainan. Nah, sebaliknya nih, tadi kan saat nyerang, kalau saat bertahan strukturnya itu berubah ya menjadi 5-4-1 atau 5-2-3 ya. Nah,
Namun dengan catatan ya kalau kita lihat nih ya, em, back tengah kita itu masih terlihat goyah nih ya, di mana Cambiaso ini kerap kalah dari duel lari ya. Jadi sudah mulai terlihat juga nih. Berarti kita membutuhkan kriteria back tengah yang dibutuhkan itu yang kuat fisik, terus juga dinamis. Nah, gimana nih pendapat narasumber ya? Apakah setuju nih dengan eksperimen Tudor yang menjadikan Yildiz dan Chico nih sebagai pemain di belakang striker? Nah, apakah peran ini nih akan mengoptimalkan potensi mereka nih? Melihat transisi formasi ya dari 3-4-3 ke 5-4-1 yang cukup rapi. Apakah ini ada indikasi nih bahwa para pemain ini mulai menyatu nih dengan gaya bermain dari pelatih Tudor ini? Oke, boleh Mas Ali, bagaimana Mas pendapatnya nih? Ya, kalau misalnya kita bahas dari formasi 3-4-3, sebenarnya kan formasi 3-4-3 ini kan udah mulai diterapkan Tudor dari awal-awal dia datang ya. Eh, Nah, tiga di depannya ini, tapi seiring berjalannya waktu itu kayak mengalami kayak semacam tweak lah, karena problemnya Juve itu kan memang dari zaman Motta juga sebenarnya itu kan susah sekali meng-create banyak peluang. Nah, sekarang trident serangan kita itu memang dimaksimalkan jatuhnya utamanya kan ada Yildiz sama Conceição, tapi dari pertandingan semalam itu gue banyak lihat kalau Yildiz sama Conceição ini nggak dibatesin, eh, diberi kebebasan full di sepertiga akhir lapangan gitu loh. Jadi kalau kita kalau kita sempat ingat dulu awal-awal eh, bahkan zamannya Mota dulu atau zamannya Tudor itu Yildiz sama Conceição tuh kayak pure dipatok di sayap gitu loh. Jadi permainan mereka tuh terlihat kayak apa ya, monoton, one dimensional gitu. Kalau sekarang mereka dibebasin berkreasi di sepertiga lapangan akhir untuk mensupport Kolo Muani, tapi bagusnya juga pemain-pemain di belakangnya tuh mensupport. Jadi kalau biasanya ada Locatelli kan semalam McKennie ya. Locatelli sama Thuram itu kayak jaga ke dekatan banget lah posisinya. Jadi in case Yildiz dan Conceição-nya ini hilang bola, regainnya tuh cepet lagi. Nah, ini di fase menyerangnya Juve itu yang banyak gue lihat semalam. Jadi jarak antar pemain tuh dekat. Jadi memang ya balik lagi terlepas dari perbedaan kualitas antara Juve sama lain, Juve tuh bisa ngepres ini aja, ngepres tinggi aja gitu loh. Jadi kalaupun ada bola lepas itu dapat apa kerebutnya lagi tuh gampang karena itu pola permainan high pressure kan kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi memang berbahayanya bermain dengan lini tinggi seperti ini kalau lawan serangan balik cepat. Nah, memang di sini dari dulu sampai sekarang dari zamannya Mota sampai Tudor, salah satu PR Juve itu menurut gua adalah transisinya itu belum begitu smooth. Makanya kalau kita lihat di babak kedua ada peluangnya Al Ain juga yang sampai ada satu lawan satu yang akhirnya si Di Gregorio nggak apa nggak bisa save nggak gaji buta banget lah di pertandingan tadi. Itu kan polanya tuh kan kayak gitu. Jadi ada serangan balik cepat, gelandangnya telat nurun itu vital banget tuh. Kalau ada serangan balik cepat, gelandang telat turun, telat nutup, jadi langsung penyerang tuh satu lawan back itu udah nggak enak banget. Itu sudah pasti akan jadi peluang gitu. Nah, PR-nya Juve itu sebenarnya di situ aja. Tapi secara garis besar pola 3-4-3-nya udah lebih jalan. PR masih ada di sisi transisi permainan lah ketika dari kita menyerang ke kehilangan bola. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi kalau misalnya dilihat sih, kalau 3-4-3-nya kita udah mulai bagus gitu ya. Cuman kalau misalnya Iya. serangan balik ini loh yang masih menjadi kelemahan ya dari dulu dari era Mota juga nih. Aduh itu mungkin semoga bisa dibikin diperbagus lah ya. Oke, kalau Ya, dari Mas improve. Anton gimana ya? Silakan Mas. Apakah ada pendapat? Sebenarnya, ya sebenarnya nggak jauh beda karena Mas Ali udah ceritain memang dasarnya seperti itu. Dan sebenarnya taktiknya si Tudor pas pada saat penyerang kan dulu posisi Conce kan Chico kan dipegang sama si Nico Gonzalez kan. Tapi hari Ya. ini tuh si Chico sama Costa tuh bagus banget, tutup-tutupannya, pergerakannya memang bagus banget. Buktinya kan si Costa bisa nyetak 2 assist kan kita bilang kan. Padahal Ya, kan betul. di kemarin-kemarin kan Costa kayak mungkin baru belajar bermain bersama lah artinya. Tapi ya, Ciko itu sama Yildiz persis deh dikasih free roll kayak gitu ya, cut in ke Ya. dalam, kadang ke sayap, kadang-kadang Yildiz bantuin Ciko. Gue bilang, wah ini sih mantep banget ini gerakannya kemarin.
inilah untungnya kita lawan pertama lawan Alain dengan si Tudor terapin taktik yang mungkin dengan pelatih yang tidak berubah, taktik yang kurang lebih sama, tapi dia bisa ngetrik-ngetrik dikit jadi semuanya jalan. Maksud gua Ya, ya, yang betul. pandangan gue sih kayak gitu ya, kayak semuanya jalan dan 5-0 ya kan? Kita bilang kan Ciko ngacak-ngacak, Costa bagus, Yildiz nyetak gol. Oh, satu lagi Bang kita lupa. Era Mota nggak ada striker klinis. Ah, Gol iya pertama itu kan betul. Itu gol itu nomor 9 banget itu. iya, 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 itu kangen gua, kangen banget gua kayak gitu. Nah, tuh. Jadi formasinya memang benar-benar Tudor benar-benar pas udah meramu dengan pemain yang ada dan pemain udah mengenal. Cuman betul back tengah kita memang kecolongan. Savona, kayaknya jangan dicoba lagi ya. Pak Tudor ya, jangan coba lagi Savona. Lawannya Al Ain lo ini lo. Kalau lawannya klub pro untung Oh, di grade 2 kali ya nyelamatin ya, nggak ini nggak gaji buta, tapi untung banget lawan lain masih bisa dapat mental bagus, bisa bereksperimen lah pakai Savona. The next time jangan Savona deh, kasihan nanti kita kebobolan kayak gitu. Dari gua kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Anton. Berarti kalau misalnya nextnya back tengah kita nih harus yang safe ya, biar nggak bakal kebobolan dan juga biar kita juga nggak ikut deg-degan ya. Apalagi kalau sampai duel satu lawan satu, aduh, aduh deg-degan banget itu. Oke, kalau misalnya tadi kita bahas tentang gaya bermain, nah sekarang kita review nih tentang proses gol Juventus versus Al Ain ya. Dimana Juventus kan tampil meyakinkan di pertandingan perdana Club World Cup dengan skor telak 5-0 atas Al Ain. Tapi yang menarik ya, bukan cuma hasil akhirnya, tapi bagaimana sih proses dari tiap gol yang dicetak. Nah, seperti kita tahu sejak menit ke-11 ya, Juventus sudah membuka keunggulan nih lewat gol dari Kolmuani ya, dari asis Andrea Costa. Lalu disusul oleh gol kedua dari Chico di menit ke-21 ya, juga hasil dari kecerdikan build up lewat Acosta. Kemudian gol ketiga hadir dari Yildiz yang mengeksekusi umpan terukur dari Turam ya. Dan yang menjelang akhir babak pertama, Polo berhasil mencetak brace dan membawa skor 4-0 ya sebelum turun. Nah, dan akhirnya gol penutup datang nih di babak kedua melalui Chico lagi ya. Kali ini dari Asis Kalulu. Nah, kalau kita lihat dari menit urutan dan siapa yang memberi assist, lalu semua gol Juventus berarti bukan hasil keberuntungan nih Mas. Tapi jadi ada pola, ada struktur dan kita bisa lihat ada chemistry nih yang dibangun dalam waktu yang tidak lama ya di bawah Igor Tudor. Nah, dari proses setiap gol Juventus nih menurut para sumber berarti eh, apakah pola permainannya yang emang menonjol gitu ya dari skema Tudor atau mungkin lebih ke hasil serangan yang matang individu nih seperti misalnya Thuram, Yildiz dan Costa gitu atau mungkin bisa diceritain nih gol-gol yang gol pertama kedua tuh ini pola ini yang kalau gol kedua itu lebih ke individu kayaknya boleh deh dari Mas Anton dulu deh sekarang tadi kan Mas Ali terus biar gantian silakan Mas Anton. Oke, eh, kalau dari saya jelas saya ambil 135 ya Bang ya. Saya bahas satu gol 135. Nanti Bang kali bahas kedua sama ya empat. boleh boleh. Gol pertama jelas pola itu pola yang sangat-sangat bagus yang dimainkan. Bagaimana si Ciko dia bisa bergerak ke agak tengah, kemudian menarik back lawan, kemudian dioper sama Kalulu sampai ke Costa, umpan Costa yang luar biasa dan klinisnya Kolomuani itu yang benar-benar dibutuhkan sama Juventus. Pola yang dibangun Tudor yang dari dulu kita udah lama banget nggak kelihatan. Nah, sekarang menjadi kelihatan banget karena klinis dan polanya bisa berjalan dengan baik. Jelas gol pertama itu pola. Kalau gol ketiga itu individu, si Yildiz. Tapi itu nggak lepas juga dari memang pola yang sudah diterapkan. Tapi spesial banget itu gol Yildiz itu dari luar Betul. kotak penalti dia dioper sama Cambiaso kalau nggak salah ya dioper kemudian dia gocek satu orang dia mainin bahunya dari luar kotak penalti. Tapi Yildiz bisa berani nyetak atau berani nendang dari luar kotak penalti karena memang sudah unggul 2-0 itu. Jadi Ya. ya PD-nya ada. Tapi itu skill individu. Lalu yang kelima itu khas Ciko banget dah. Itu ala Ciko itu gol itu. Itu yang udah berkali-kali dia tunjukin penetrasi dari samping dengan kecepatannya, dengan kecerdikannya dan
tendangannya yang super khas itu super Chico itu juga skill individu itu. Tapi Kalau di kalau Belanda gua, namanya Robben ya. ah, oh Kalau di yoi, Belanda namanya Robben ya. Robin banget. Tapi jangan kaki kaca kayak Robin aja, Chico itu kan. Iya. Tapi kalau gua dari 135, gua pribadi gua prefer Yildiz. Karena itu spesial bagi gua. Dari dua kotak penalti kita, been a long time kita nggak nyetak dari dua kotak penalti sih. Menurut gua seperti Iya, itu. betul. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi kalau menurut Mas Anton yang paling berkesan yang Yildiz ya kan 135. Nah, berarti gol yang 24 nih. Silakan Mas Ali, gimana tuh? Nggak gini, mungkin gue mau sedikit mengulang. Jadi izinkan gue ngebahas gol ini dari segi apa ya? Dari segi prinsip sepak bola. Ah, Eh, kalau kita ngeliat sepak bola itu kan adalah permainan yang pengen banyak-banyakan nyetak gol. Nah, proses terjadinya gol sendiri itu kalau yang dari gue tahu itu dia selalu memanfaatkan keunggulan atau advantage dari suatu tim terhadap lawannya. Nah, kalau kita lihat eh, manifestonya si Pep Guardiola, yang namanya advantage itu bisa dihasilkan dari tiga hal. Dia numerikal, posisional, atau individual. Kalau numerikal tuh istilahnya tuh gampangnya tuh numerikal tuh 3 lawan 1 atau 3 lawan 2. Posisi kita udah lebih unggul kan? Itu kita bisa golin kayak gitu. Kalau posisional adalah eh, pemainnya menciptakan peluang di posisi-posisi yang memang secara statistik banyak terjadinya gol. Kayak ini paling gampang di gol ketiga, gol Yildiz. Itu di daerah half space seperti itu adalah area-area di mana peluang terjadi. Ya, either itu adalah umpan yang jadi assist atau tembakan langsung yang jadi gol. Itu area-area rawan di situ. Nah, satu lagi adalah individual. Nah, kalau kita lihat dari proses-proses terjadinya gol Juve, itu gue seneng banget karena apa? Karena di setiap gol itu ada aspek-aspek yang tiga tadi. Kalau kita lihat di gol pertama, itu adalah numerical dan posisional. Tiktaknya bagus banget, bisa sehingga Alberto Costa tuh passing ke Kolomuani nggak ada yang jaga loh Alberto Costa. Ya, Dia tiba-tiba kosong. tinggal one touch, cross Yes. akurat, Kolomuani tinggal lompat, gol. Itu di situ gue bilang itu udah tick the box dari numerical sama posisional. Itu banyak banget pemain Juve di sekitarnya. Gol kedua itu dari eh, sebenarnya agak-agak chaos kan, tapi menurut gue itu individual. Alberto Costa dengan gritnya dia bisa ngerebut bola, jatuh, Ya, bangun, ngoper, Chico tinggal finishing. Gol ketiga itu adalah dari menurut gue dari positional advantage. Yang tadi gue bilang, Yildiz dia ada di area eh, yang memang berpeluang besar untuk jadi suatu peluang, dia ambil peluang itu di he took the chance jadi gol. Gol keempat itu itu bagus banget karena kita bisa memanfaatkan, kita bisa mancing lawan untuk keluar. Itu kan ya, posisinya kita seolah-olah lagi kayak lagi ditekan. Begitu kita betul. dapat bola, kita main direct ball, itu di situ jatuhnya posisional. Bagus banget umpannya si Turam ke Kurang. Kolomuani lagi. Gol kelima udah nggak ada cerita, itu udah individual. Itu udah cerita individualnya, kemampuan individual Chico aja di situ. Nah, jadi gue sukanya itu ya, gue sukanya dari 5 gol Juve tadi, pertandingan tadi itu adalah semua itu melibatkan semua aspek-aspek dari keunggulan itu gitu. Oke. Berarti individual, Analisanya. analisanya individual iya, pola juga iya Semua pasti. dapat, iya. Tapi kalau misalnya gol favorit Mas Ali yang mana nih berarti? Gol favorit gue suka gol keempat. Oke, Karena itu gol dia, kita keempat. kita seolah-olah kita udah nyaman nih, kita udah apa 3 gol, udahlah main santai, atur pola, kita biarkan lawan sedikit menekan, tapi begitu kita dapat bola langsung eksekusi cepat, dapat gol. Dan finishingnya Kolomoni juga di situ bagus banget pakai kaki luar kan. Yes. Itu benar-benar gol yang menyatakan permanenkan saya gitu tuh. Itu saya musim depan. Oke, Iya, terima kasih tebus Mas tebus Ali. saya. Oke, kalau misalnya tadi kita bahas gol, sekarang kita bahas rating pemainnya dari Juventus versus Al Ain ya. Di mana kemenangan 5-0 Juventus atas Al Ain ini bukan hanya menunjukkan dominasi skor nih, tapi juga membuka ruang analisis nih tentang performa individu pemain. Nah, dari data rating yang dirilis terlihat beberapa nama tampil gemilang ya, seperti Francisco Conceição yang mencatat rating tertinggi nih 9,2, wow ya, dengan 2 gol tentunya, lalu disusul dengan Randal Kolomwani dengan poin 5,7.
8,9 ya. Namun di sisi lain ada juga pemain yang penampilannya tidak terlalu menonjol nih. Contohnya seperti Vlahovic ya, di mana dia dapatnya skornya 6,0 dan juga Koopmeiners yang dapat 6,3 meskipun masuk sebagai pemain pengganti. Nah, kalau di lini tengah kita ada Thuram ya, dia dapat poinnya 8,6 kembali jadi jantung transisi ya, sementara Yildiz di 8 yang juga menunjukkan peran penting nih sebelum digantikan. Kombinasi lini belakang kita juga cukup solid meski sempat ada celah dalam hal mobil mobilitas ya di babak kedua itu Kelly dan Kalulu tampil konsisten dengan nilai di atas 7,0. Nah, kalau menurut narasumber nih, siapa pemain terbaik Juventus di laga ini ya? Jadi bukan hanya berdasarkan rating, tapi juga secara kontribusi statis nih. Kan kalau tadi kan berdasarkan eh, penilaian orang lain nih. Kalau misalnya menurut Mas Ali Hmm. dan Mas Anton bagaimana? Lalu, apakah rating terendah dari pemain pengganti ya seperti Vlahovic dan Koopmeiners memang mencerminkan performa buruk nih? Atau hanya karena minim waktu kontribusinya aja gitu. Silahkan Mas Anton, boleh. Yang terbaik gue masih ngikut di 9,2 itu sih. Ciko-Ciko Konsesau sih artinya ya. Nah, kalau karena secara taktis ya menurut gua ya dia berjalan banget, dia ngacak-ngacak banget. Maksudnya berkali-kali di musim lalu kita lihat seperti tadi Bang Ali bilang, si Ciko cuma dipaksa lari ke kanan, maksa lari ke kanan itu kadang-kadang kebaca di double team atau di blok dari bawah udah keblok udah selesai. Tadi tuh Ciko ada di mana-mana, he's everywhere, di tengah ada, di kanan ada, di belakang ada. Dan di gol ya, seperti gue bilang, gue Bang Ali tadi bilang, gol pertama kan bener-bener pola banget di mana memang waktunya masuk itu kan si Ciko nggak di sayap, Ciko dia mengarah ke tengah. Yes, ke Tapi dalam. Ciko lah, kalau gue sih Ciko sih, gue tetap rating tertinggi Ciko. Tapi untuk yang pantas diomongin juga, menurut gue juga Douglas Luiz. Douglas Luiz kan main di dari menit ke 46. Gue cukup menikmati cara Douglas Luiz mainin tempo sih sebenarnya. Kak Oke. dia santai terus memang jago bawa bolanya dan hampir nyetak gol kan dia sebenarnya. Dua Dua peluang, kali sampai dua peluang dua dia. kali kan babak kedua mencetak Iya. gol kan. Jadi malah gue justru pas babak kedua ih ya Douglas Luiz lagi main. Tapi pas dia main gue menikmati loh cara dia ngerjain Al Ain lagi hot-hotnya puter santai gitu. Itu gue yang salah satu yang menarik dan maksud gue worth mention adalah Douglas Luiz. Kalau Pop Miner sama Dusan Vlahovic, Pop Miners jangan taruh belakang striker deh, sulit. Dia jauh banget, dia telat banget naiknya, terus turun banget. Jadi Pop Miners belum nyetel dengan taktik dan mungkin di posisi yang salah lah. Ya, dia harus membuktikan diri dia tidak lebih dari top mannersnya Gasperini sih menurut gue begitu sih. Kalau Vlahovic oke 5-0 kita harus positif. Vlahovic m- muncul di saat Juve udah gak mau nyerang. Jadi jangan terlalu kejam sama Pak Vlahovic ya. Kita 5-0 harus positif kita. Cuman tetap ada lucunya. Satu kali lari bola ketinggalan. Iya, iya. Jadi Vlahovic the wrong man at the wrong time lah mungkin ya gitu ya. Karena kita udah nggak nyerang. Ya jadi pantas lah rating mereka segitu. Tapi kok Oke. Manners boleh dikasih peluang jangan di belakang striker lah. Baru gue begitu. Oke. Udah Jadi Mel. posisinya ya mungkin bisa Mm-mm. diganti biar lebih bagus. Oke, kalau dari Mas Ali bagaimana Mas? Silakan. Oke. Eh, Buat gue sih jatuhnya sekarang man of the match. Gue lebih ke Kolomuani sebenarnya karena Hmm. eh, basicnya adalah eh, dia menjawab. eh, Buat gue dia menjawab pertanyaan kalau siapa penyerang utama Juve sekarang gitu loh. Ya dia buktinya ya 2 gol ya sudah mau gimana memang job desknya seorang penyerang itu nyetak gol dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kalau sampai sekarang pertanyaan Juve musim depan striker utama Juve siapa? Sampai sekarang jatuhnya adalah Randal Colomwani dan sejauh ini dia masih perform, dia masih bagus. Berkali-kali eh, orang nanya siapa penyerang Juve mana yang bisa nyetak gol ya berkali-kali juga dia jawab pertanyaan itu kan. Meskipun Yes. statusnya sekarang juga masih pemain pinjaman gitu. Nah, itu Nyaman. dia. Jadi
dua gol itu tuh seolah-olah membuat selain menurut gue dia jadi man of the match, dia juga seolah-olah berkata ya permanenkan saya gitu loh, atau perpanjang perpanjang loan akhir musim dibeli gitu kan, nego-negonya dengan PSG-nya kan masih kayak gitu sekarang. Jadi versi gue menurut gue man of the match-nya kalau Muani. Nah, kalau untuk perkara Vlahovic sama Koop Mainers, setuju sama Bang Anton sebenarnya. Selain juga karena waktu yang waktu dia bermain itu udah nggak banyak, mereka itu masuk saat memang attitude-nya Juve itu udah nggak ada urgensinya lagi. Jadi seolah-olah tuh kayak yang memang Juve udah main, kita main aman aja. Kalau nyetak gol, tapi yang lebih penting adalah jangan sampai kebobolan. Makanya di situ juga Douglas Luiz dimasukkan, dia bisa memperlambat tempo. Jadi dengan memperlambat tempo itu kan juga bisa apa ya? Conserve stamina pemain jadi biar nggak habis, karena masih ada satu apa setengah babak lagi untuk sampai habis pertandingan ya. Dan itu dia ketika memang Koopmeiners dan Vlahovic masuk ya, Juve udah memang eh, udah udah tugasnya tuh udah tinggal mengamankan skor aja sebenarnya gitu. Jadi ya memang rating mereka jelek itu eh, ini aja sih, kurang waktu bermain aja sih sebenarnya. Ya, bisa jadi yang nggak tahu ya, mungkin pas lawan Wydad Casablanca mereka dimainkan dari awal dan bisa perform ya, siapa tahu kan. Hmm. Bang Oke. Ali, Bang Ali, Ya menurut ya. Bang Ali harusnya Eh, babak kedua tuh Juve gas lagi atau enggak sih? Menurut Bang Ali harusnya. Kalau udah 4-0 dan masih ada beberapa pertandingan, lebih baik hindarin cedera sih sebenarnya. Karena Oh ya oke. eh, turnamen ini tuh buat gue tuh bukan preseason, tapi turnamen ini tuh lanjutan dari musim kemarin. Jadi Oh oke. iya iya karena apa? Kan kalau yang namanya preseason itu kan saatnya pemain ngebangun fisik. Ya Jadi pemain udah istirahat, mereka lagi ngebangun fisik. Itu kan preseason. Kalau sekarang kan enggak. Pemain belum istirahat sebenarnya, cuma 2 minggu. Jadi itu masih betul. ngabisin musim kemarin nih. Jadi pemain tuh justru lagi fatik-fatiknya menurut gue sekarang ya. Jadi ya bener sih kalau udah kemarin tadi itu udah unggul jauh ya, memang lebih lebih aman sebenarnya untuk apa ya, mengamankan skor daripada cedera gitu kan. Ya, 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 betul, betul. Karena aku juga sama. Karena pada saat Juve muterin bola tuh gue malah seneng. Yuk, 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 kerjain Ya sekalian aja. udah, Gue malah seneng kayak jadi itu artinya. memperlambat tempo tuh ada manfaatnya juga. Yes, yes. Oke. Oke, Oke, teman-teman suara Juventini itu tadi pembahasan kita tentang review ya pertandingan Juventus versus Al Ain yang pastinya seru banget ya, dan pokoknya teman-teman juga bisa banget di komentar-komentar dipenuhin ya gimana pendapatnya dari mungkin proses gol atau rating pemain. Kalau gitu saatnya aku Amel dan juga narasumber kita Mas Ali dan Mas Anton pamit undur diri. Jangan lupa buat like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Kita tutup dengan Vino alla fine. Forza Forza Forza! Juve. Juve! Terima kasih.